maaf sebelumnya saya berada di luar rumah, jadi agak sedikit menit. Yang saya hormati Prof. Catur, narasumber kita pada siang hari ini dari UGM. Terima kasih atas kesediaan Prof. Catur berada di ruang Zoom ini. Yang kedua adalah tentunya Pak Turo sebagai moderator. Terima kasih juga untuk sudah bersedia, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Ekonomi secara khususnya, dan juga teman-teman mahasiswa lain yang berada dari luar program PPIE, dan juga Bapak Ibu yang hadir mengikuti acara pada siang hari ini. Acara pada siang hari ini sebenarnya rangkaian kuliah umum dari beberapa kuliah umum yang diselenggarakan oleh program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, dan pada siang hari ini mengambil tema adalah pemanfaatan data dan statistik pertanian secara khusus, bisa juga ekonomi secara umum untuk riset ekonomi dan juga isu-isu serta penelitian terkini dalam ekonomi. Nah, oleh karena itu, kenapa hal ini perlu dilakukan oleh PPIE supaya memberikan gambaran atau memberikan stimulus buat teman-teman yang sedang dan akan menyusun tesis, dan juga mungkin mendapatkan ide penelitian atau ide riset dari apa yang akan disampaikan oleh Prof. Catur, khususnya tentu pengalaman beliau secara khusus pada bidang pertanian, ekonomi pertanian, dan juga ekonomi pada umumnya. Jadi saya kira harapan kami dari PPIE dengan kuliah umum ini, kita bisa memanfaatkan acara ini dengan baik dan bisa mengambil insight dari pertemuan pada siang hari ini, dan mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Prof. Catur dan juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir, dan juga Bapak Ibu yang juga join pada kesempatan siang hari ini, dan pada Pak Turo terima kasih bisa berkenan memoderatori acara kita 1,5 jam ke depan. Saya kira itu demikian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Resi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni atas sambutannya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, baiknya kita foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon di-on-kan kameranya. Kita ada 10 screen di ini. Jadi kita mulai ya Bapak Ibu ya. Mohon di-on-kan kameranya supaya kita bisa sama-sama di sini. Oke, terima kasih kalau udah bersedia on kita cam. Mulai. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Keempat. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Keenam. 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu, sebentar. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Turo sebagai moderator. Nggak kedengeran lagi, Mbak Resti. Pak Turo, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Resti. Ibu Bapak sekalian, dan khususnya Profesor Catur tentu dan Profesor Joni, terima kasih sudah hadir di sini. Pertanyaan pertama, hari ini jam 2.25, semua sudah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Pada pakai baju? Karena banyak yang di rumah nih, seringkali jangan-jangan nggak pakai baju. Ada di meja. Nah, sekarang apa persamaan semua yang saya tanyakan tadi? Gitu. Jawabnya adalah apa yang akan kita bicarakan siang ini. Karena makanan kita, banyak dari minuman kita juga, kemudian baju kita, khususnya kalau baju kita terbuat dari cotton ya, dan meja kita mungkin kebanyakan terbuat dari kayu atau
baik yang kayu beneran maupun NDF itu semua merupakan produk dari satu sektor yang sama, yaitu sektor pertanian. Gitu. Nah, seringkali kita sebagai orang ekonomi itu sering lupa gitu. Akar ekonomi Indonesia itu adanya di sektor pertanian, tetapi seringkali kita berpikir bahwa kita mikir yang canggih-canggih kayak apa namanya startup atau mungkin Bitcoin atau apapun juga gitu. Padahal kalau menurut data terakhir itu sektor pertanian sebenarnya salah satu sektor yang positif selama COVID ini misalnya. Kemudian walaupun kontribusi sektor pertanian itu masih sekitar 13% pada PDB, tetapi sekitar 28%, jadi whopping 28% orang Indonesia atau pekerja Indonesia itu masih di sektor pertanian. Makanya saya sangat gembira dengan adanya kuliah umum ini karena ini sangat penting untuk kita semua. Jangan sampai kita menjadi kacang lupa kulitnya, jangan sampai kita melupakan bahwa sehari-hari makan, minum, pakai baju, duduk di kursi, dan lain-lain, semua itu adalah produk sektor pertanian. Kalau kita lupakan, maka dampaknya akan sangat bahaya untuk kita semua. Hari ini PPIE FEB UI merasa sangat terhormat bahwa seseorang yang dengan kaliber sangat tinggi seperti Pak Catur ini, Profesor Catur, bersedia untuk membagikan pemikirannya mengenai data dan statistik sektor pertanian. Pertama saya mau sedikit memberikan siapa itu Profesor Catur. Jadi kalau dilihat dari CV-nya, Profesor Catur itu benar-benar orang yang bisa macam-macam. Saat ini beliau adalah Head of Doctoral Program di ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Jadi sama seperti ketua program doktornya kita di sini. Dan nggak cuma di kalangan akademis atau di circling akademis, beliau juga pernah menjadi sedikit banyak menjadi ambasador, bukan ambasador resmi ya, tetapi menjadi semacam diplomat sebagai agricultural attaché di Embassy of Indonesia di Brussels, Belgium. Jadi nggak mengherankan kalau beliau itu waktu ngomong tuh diplomatik. Selain juga memang beliau dari Jogja, gitu ya. Jadi pasti nggak beletak-beletak kayak saya. Gitu. Pernah menjadi visiting profesor di Jepang, khususnya di Hiroshima. Kemudian pernah juga menjadi kayak kalau di Indonesia mungkin prodi program ilmu ekonomi Islam. Gitu ya. Pernah jadi senior researcher di Center for Economic and Public Policy Studies di UGM, dan juga banyak lainnya, termasuk juga appointment di ADB. Dan beliau banyak menulis, ini yang makanya saya kata macam-macam, kalau kita lihat tulisannya itu ada yang agriculture, khususnya farmers, tetapi nggak cuma farmer, tetapi juga istrinya dari farmer's wife gitu. Mereka bisa nggak hidup dengan baik dan lain-lain. Dan Profesor Catur mendapatkan pendidikan S1-nya itu dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, S2 MA dalam Economics juga dari University of Alberta, Kanada, dan S3-nya dari University of Illinois Urbana tahun 2001 di dalam Agricultural Economics S3. Jadi satu sekolah dengan Bu Diah. Jadi kayaknya yang menguasai pendidikan ekonomi S3 di Indonesia yang dua kampus ternama ini berangkat dari kampus yang sama gitu. Dan beberapa menteri juga termasuk tentunya Bu Ani dan Pak Profesor Bambang. Baik, saya nggak akan lama-lama lagi. Saya sangat menantikan dari Profesor Catur. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Turo Wong Karen. Terima kasih juga Pak Joni Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalan yang sangat mengesankan. Terima kasih Pak Turo membuat saya nyaman untuk duduk di kursi panas yang dikasihkan Pak Joni ini.
Baik, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, dengan baik. Baik, saya mencoba meringkas judul yang ditugaskan dari Pak Joni, jadi panjang sekali supaya satu layar cukup gitu ya. Mudah-mudahan mewakili lah, ada datanya, ada masalah riset, ada ekonomi pertaniannya, dan juga ada saya tentu saja. Baik, tadi salah satu tujuannya atau manfaatnya mudah-mudahan ini baik bagi teman-teman mahasiswa yang akan masuk ke dunia peneliti gitu ya, membuat tesis, membuat disertasi atau penelitian yang lain. Saya akan mulai dengan masalah penelitian yang menurut saya atau minimal saya sering ketemu mahasiswa yang datang ke dosen pembimbing dan kemudian kalimat pertamanya adalah, Pak, saya tidak punya masalah. Nah, jadi terus ngapain gitu. Jadi tidak punya masalah penelitian. Kemudian saya akan cerita bagaimana saya menggunakan data makro untuk menganalisis sesuatu yang kita senangi. Kalau tadi Pak Turo mengatakan ada makan dan ini daging ayam. Ya. Kemudian penelitian berikutnya bagaimana saya menggunakan data mikro yang saya ambil dari survei untuk masalah urban farming di Jogja dan juga untuk bagaimana mendorong kalau istilahnya SDGs ya, kesamaan status di dalam pekerjaan antara pria dan wanita. Nah, ini kasusnya untuk wanita di sektor peternakan dan dalam upaya menerapkan zero waste system. Pertama ini ketika saya lanjut ya ini ya, ketika saya saya menjawab pertanyaan mahasiswa yang saya datang tadi, ya biasanya saya akan mudah memulai dengan nomor satu, apakah saudara akan melihat, jadi apakah ada perubahan kebijakan yang perlu dilihat, perlu dianalisis dampaknya. Apakah itu dampak yang diinginkan atau dampak yang tidak diinginkan. Terutama tentu dampak yang tidak diinginkan atau side effect. Gitu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua kita melakukan penelitian itu, apakah ada conflicting literatur. Artinya misalnya kalau pemerintah memberikan bantuan langsung tunai misalnya, ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Literatur, sekelompok literatur mengatakan berdampak positif, literatur yang lain mengatakan berdampak negatif. Nah, ini kan ada conflicting literatur yang itu bisa menjadi alasan kenapa kita harus melihat lagi ya untuk kasus kita seperti apa. Dan yang ketiga, bisa juga kalau ada peristiwa yang bersifat anomali, tidak biasa. Kalau misalnya masa-masa lebaran harga-harga naik itu biasa, tetapi ketika masa panen kok harga naik, nah itu ada sesuatu yang mungkin ada perlu penjelasan. Yang keempat, oke lah itu teori baru yang mungkin bukan level kita. Jadi minimal kita bisa berangkat dari tiga hal itu. Apakah ada kebijakan yang perlu dianalisis dampaknya, kemudian apakah sesuai atau tidak sesuai begitu ya. Kemudian literatur yang masih perlu dicari sebenarnya untuk kasus kita itu seperti apa. Apakah metodologi yang tidak pas atau datanya yang harusnya kuartalan atau bulanan dan sebagainya gitu ya. Dan juga peristiwa yang aneh bagi kita, tidak biasa, unexpected gitu ya, anomali. Saya akan mulai dengan cerita mengenai penelitian yang pertama, itu mengenai
yang kita suka, ya, daging ayam. Jadi paling enggak tahun 95 kita pemerintah Indonesia itu sepakat untuk ikut dalam WTO gitu ya, jadi perdagangan bebas. Satu hal itu. Kemudian dalam perkembangannya di sisi lain kita mengalami surplus daging ayam, produksi daging ayam di Indonesia. Sehingga pemerintah mulai tahun 2009 itu menghentikan impor daging ayam untuk melindungi peternak di dalam negeri. Tetapi tentu salah satu pemain besar daging di pasar internasional itu kan Brasil. Dia tidak mau, tidak suka, dan klaim atau fight di WTO, dan kita kalah. Tahun 2018 kita harus membuka impor daging ayam dari Brasil. Nah, ini menjadi salah satu topik penelitian saya, bagaimana dampak dibukanya pintu gerbang impor daging ayam dari Brasil ini terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kalau kita lihat statistik, ya, jadi saya menggunakan statistik makro, gitu ya. Produksi daging ayam kita itu kita masih surplus, ya, surplus, dan bahkan kita juga ekspor ke beberapa negara, ada ke Qatar misalnya. Nah, studi literatur menunjukkan bahwa ketika kita buka nanti keran impor itu akan merugikan peternak karena kalah bersaing dengan produk impor, dan banyak penelitian seperti itu. Tetapi konsumen akan diuntungkan dengan harga yang murah dan pilihan daging yang lebih banyak. Jadi kalau kita impor bermacam-macam daging itu kan konsumen itu suka dengan memilih-milih, dan kalau harganya murah itu suka. Jadi ada dua kelompok yang mungkin akan dirugikan dengan kebijakan itu. Ini menjadi alasan pertama saya melakukan penelitian. Jadi penelitian yang pertama itu ada rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak penghapusan hambatan impor. Di satu sisi diakui akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain mungkin akan terjadi pengurangan. Plus minus seperti ini yang perlu kita lihat. Itu topik yang pertama. Saya akan menggunakan data makro. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa membayangkan kira-kira nanti seperti apa jalan ceritanya. Gitu ya. Jadi bagian pertama ini saya akan memperkenalkan 3 penelitian yang saya lakukan yang terbaru. Yang pertama menggunakan data makro, ini adalah dampak pembukaan impor terhadap kesejahteraan masyarakat, itu kebanyakan akan menggunakan data makro. Kemudian yang kedua dan yang ketiga akan menggunakan data mikro. Itu cerita yang pertama. Detail akan saya ceritakan di babak selanjutnya. Kemudian ini adalah penelitian yang kedua, yaitu cerita mengenai bagaimana di waktu lockdown awal-awal pandemi itu, kita tahu ketika lockdown Kota Jogja salah satunya itu supply makanan terutama sayuran kan terganggu, tidak bisa masuk ke kota gitu ya. Banyak kampung yang ditutup dan seterusnya. Ada peternak yang tidak bisa menjual telur dan sebagainya. Nah, di satu sisi di dalam kota kan tidak ada produksi kan begitu. Jadi stok kebetulan waktu itu kita tidak tahu apakah banyak atau tidak. Sehingga pertanyaannya kemudian bagaimana ketika kota itu mungkin mengalami atau rawan pangan gitu, atau rawan gizi, atau kita bertanya mengenai ketahanan pangan atau ketahanan gizi di kota. Di pihak lain banyak terutama ibu-ibu di kota itu
melakukan kegiatan pertanian, menanam sayur, menanam bunga, memelihara ikan, pakai ember dan sebagainya, yang biasa dikenal dengan urban farming. Nah, penelitian yang kedua ini melihat apakah kegiatan ibu-ibu urban farming itu bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan di kota. Kalau iya, berapa besar? Itu motivasi dari penelitian saya yang kedua. Tentu kalau kita lihat di literatur, khususnya di literatur Indonesia, misalnya urban farming itu kebanyakan lebih pada community empowerment, gitu ya. Nah, terutama untuk aktivitas ibu-ibu. Meskipun ada juga yang menunjukkan bahwa bisa menjadi sumber pangan di kota, gitu ya, sumber pangan alternatif. Bahkan manfaatnya bisa untuk kota yang semakin hijau karena tanamannya semakin banyak. Dan juga ada yang mengatakan urban resilient, ketahanan kota. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan bagaimana di satu sisi ada lockdown, ada supply yang terhambat, gitu ya. Di sisi lain kita punya sumber dari dalam, gitu ya, dari urban farming. Yang selama ini mungkin tidak banyak yang melihat atau tidak punya ukuran sebenarnya seberapa jauh kontribusi aktivitas terutama ibu-ibu atau kelompok tani di kota itu terhadap sumber gizi atau sumber pangan di dalam keluarga. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah isu yang tidak akan pernah berhenti, yaitu bagaimana kinerja kita di dalam Sustainable Development Goals. Nah, saya ambil satu sisi, yaitu bagaimana poin yang kelima ini, gender equality ini, jadi bagaimana peran wanita di dalam kegiatan ekonomi keluarga itu menjadi lebih sepadan antara pria dan wanita, antara kepala rumah tangga yang biasanya pria dengan ibu rumah tangga, istrinya. Saya menggunakan kasus di sektor peternakan sapi perah di Pacitan di Kecamatan Tegalombo. Kami mencoba untuk mendorong bagaimana ibu-ibu itu bisa berpartisipasi lebih banyak di dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan susu, sehingga diharapkan nanti mereka punya sumber income selain dari susu yang sudah disetorkan setiap hari itu ke perusahaan yang besar, ya. Kami mendorong mereka, ibu-ibu itu, untuk tidak sekedar ini kan memerah kemudian biasanya kan disetorkan gitu ya pagi dan sore. Tapi mungkinkah mereka itu didorong untuk memanfaatkan kelebihan produksi diolah sehingga ini menjadi susu dalam kemasan yang langsung bisa dikonsumsi. Atau kemudian limbah peternakan itu bisa dipakai untuk biogas, bisa dipakai untuk pupuk organik, dan itu mungkin bisa untuk biofuel, untuk masak, untuk listrik, dan sebagainya. Pertanyaannya kemudian, sebelum kami memperkenalkan kegiatan itu, kami bertanya sebenarnya apakah wanita atau istri itu betul-betul memiliki kesempatan untuk melakukan itu semua. Artinya di dalam posisi keluarga itu jangan-jangan kita mencoba mendorong mereka untuk melakukan kegiatan, tapi ternyata dari dalam lingkungan mereka tidak memungkinkan untuk itu. Nah, yang jelas misalnya kami ingin tahu berapa waktu luang yang mereka miliki sebelum adanya kegiatan ini. Jangan-jangan mereka tidak punya waktu, ya percuma kan begitu. Nah, jadi penelitian yang ketiga itu kami
ingin melihat bagaimana posisi istri gitu ya di dalam keputusan bisnis peternakan keluarga, peternakan sapi perah keluarga. Apakah mereka punya kontribusi dalam pengambilan keputusan, dan kemudian kalau iya, nah berarti kami hitung berapa waktu luang yang masih mereka miliki untuk kami perkenalkan dengan kegiatan yang baru. Jadi ini ya agak action research sedikit lah, ada aktivitas kelanjutan dari penelitian. Mudah-mudahan waktu saya cukup untuk cerita 3 penelitian itu. Saya sampai berapa menit ya? Sampai jam 3.30 Pak, karena kita mulainya tadi sudah agak terlambat. Oke, ya, 45 menit. Oke. 45 menit. Silakan. Ya, mungkin saya akan lebih banyak memperkenalkan daripada hal-hal yang saya pikir detail akan saya skip gitu ya. Judul yang pertama itu mengenai dampak penghapusan hambatan non tarif, hambatan impor daging ayam terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini sebenarnya sudah bukan sesuatu yang aneh. Ini hasil karya saya dengan Pepti Maya Muspita itu dari BPS Kota Mataram. Ini background yang tadi sudah saya ceritakan, dan tadi saya mengatakan kita itu suka daging ayam, ya kita konsumsi rata-rata 0,5 kilo per kapita per bulan. Itu statistik 2018. Mudah-mudahan sekarang lebih tinggi gitu ya. Dan yang paling besar memang daging ayam favoritnya. Dan dari sisi konsumsi naik terus sampai 1,5 juta totalnya tahun 2018, tahun yang lalu. Kita surplus dan kita dihadapkan pada ini, pilihan yang tidak bisa pilihan juga sebenarnya, karena kita harus membuka dan kita harus lihat bagaimana dampaknya ya, terhadap impor daging ayam dari Brasil. Nah, ada yang suka sih kalau berharap kalau makan daging ayam dari Brasil nanti kesebelasan kita menjadi semakin pintar gitu ya. Tapi ya itu kan efek gitu ya. Oke, kita lihat dari sisi ya yang ekonomi saja, bukan yang main bolanya. Oke. Nah, jadi yang saya akan lihat adalah saya akan menggunakan data sekunder dari BPS, dari Kementerian Pertanian, dan dari Kementerian Perdagangan tentu saja. Saya basisnya 33 provinsi antara tahun 2011 sampai 2018. Waktu itu belum ada data yang baru. Jadi saya menggunakan data panel, tentu karena fokusnya adalah pemain di pasar daging ayam, saya melihat ada tentu ada produsen dan konsumen. Tetapi ada 2 level kan, produsen yang dari supply yang dari kandang ayam ke prosesor gitu ya, kemudian supplier dari prosesor ke konsumen yang menjual langsung kepada customer. Jadi dari sisi supply ada 2 level. Kemudian kalau permintaan pertama tentu dari permintaan dari prosesor kepada produsen peternak gitu ya, kalau itu terpisah. Kemudian dari prosesor ini menjadi penjual kemudian kepada konsumen. Jadi ada semacam transmisi harga dari peternak kepada prosesor, nanti prosesor kepada konsumen. Saya menggunakan keseimbangan parsial, jadi khusus untuk daging ayam saja. Modelnya tidak susah gitu ya, demand supply seperti biasa. Jadi kalau ini tadi saya mengatakan ini supply dari peternak, kemudian ini supply prosesor begitu. Ini demand kepada peternak dari prosesor, dan ini demand konsumen akhir. Jadi sederhana seperti itu. Artinya ada 3 level tentu saja. Nah, keseimbangan biasa, harga yang harus dibayar konsumen, harga yang harus diterima peternak, dan juga ada margin pemasaran. Itu informasi yang harus saya kumpulkan untuk menghitung welfare.
Nah, welfare-nya saya akan menggunakan surplus konsumen dan surplus produsen seperti biasa. Nah, pasar di pasar daging itu saya gambarkan seperti ini. Ketika kita impor kan berarti harga di pasar dunia pasti lebih rendah daripada harga di dalam negeri. Kemudian ketika kita buka itu ada shifting supply ke kanan, ya. Nah, sehingga harga turun dari titik E ini ke E0 misalnya ke E1. Nah, kemudian dari situ saya bisa menghitung-hitung, kalau saya bisa mengestimasi kurva supply ini dan kurva permintaan, jadi yang gambar yang sebelumnya tadi, saya bisa menghitung welfare itu berdasarkan perubahan surplus konsumen dan surplus produsen. Saya yakin tidak susah ya. Nah, jadi arahnya ke sana. Jadi dampak yang saya ukur itu adalah dampak berupa perubahan surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, jadi saya memerlukan mengestimasi fungsi permintaan. Jadi ini adalah dependent variable-nya. Saya pakai 33 provinsi. Ingat tahunnya ini. Ada data di Susenas BPS itu banyaknya konsumsi per kapita bahan makanan daging ayam ras dalam kilogram kita punya. Kemudian harga daging ayam, harga real di tingkat konsumen, sumbernya ini statistik harga konsumen perdesaan kelompok bahan makanan BPS, kemudian tentu harga realnya bisa dibuat seperti ini, ya. Kemudian untuk harga daging sapi sumbernya ada statistik harga konsumen pedesaan. Kemudian harga real juga bisa saya hitung dengan cara yang sama. Kemudian PDRB saya memakai publikasi dari BPS. Jadi saya menggunakan data makro, basisnya 33 provinsi untuk mengestimasi fungsi permintaan. Ini konsumsi tadi ya, permintaan daging ayam. Kemudian untuk fungsi penawaran, ini adalah produksi daging ayam per tahun kita punya. Kemudian harga real daging ayam kita juga punya, ada di statistik harga produsen pertanian, subsektor peternakan dan perikanan. Sumbernya ada di BPS. Harga jagung ada di statistik harga produsen pertanian. Jadi saya sengaja membagi sumber datanya supaya lebih mudah untuk melacak. Karena kita belajar mengenai data dan kemudian bagaimana menggunakan data itu untuk kasus ekonomi pertanian. Yang juga dengan produksi ayam ras masa yang lalu, saya memakai curah hujan menjadi salah satu faktor eksternal yang akan berpengaruh terhadap produksi. Fungsi transmisi harga itu ingat saya menghubungkan antara bagaimana harga ayam dengan harga real daging ayam di tingkat produsen, HP ayam, dan juga perbedaan dengan tingkat konsumen. Jadi saya melihat marginnya seperti apa. Sumber data juga sumber referensi saya sebutkan semua. Bagaimana transmisi dari harga impor ke harga domestik? Saya menggunakan metode yang dipakai oleh Sarma. Jadi saya akan melihat berapa persen perubahan harga konsumen dan juga untuk menghitung ini, price gap-nya dalam negeri dan luar negeri. Saya menggunakan faktor 36,29 kenaikan, hampir sama dengan dari dua metode ini. Nah, ini data deskripsi data aja. Jadi saya kumpulkan data harga konsumsi, produksi dan sebagainya gitu ya sampai pada curah hujan. Tidak banyak jumlah data yang saya pergunakan. Jadi hanya 9 variabel. Kemudian saya cerita mengenai bagaimana perkembangan
produksi ayam, dan kita tahu kalau dari di peta Jawa memang dominannya, Jawa Barat, daerah Priangan Timur, Tasikmalaya dan sekitarnya, Jawa Timur, daerah Blitar dan sekitarnya, Jawa Tengah dan Banten demikian juga. Dominannya memang masih di Jawa. Jadi kita bisa membayangkan kalau nanti produsen yang kena itu berarti ternak yang ada di Jawa. Kalau konsumen yang mendapatkan manfaat, ya penduduk kita sebagian besar ada di Jawa, plus nanti yang di luar Jawa. Ini adalah gambaran umum mengenai produksi dan konsumsi. Tadi kita sudah punya, saya tidak akan menambah lagi. Ini gambaran impor kita, jadi praktis setelah 2009 kita stop mengurangi impor. Ini adalah gambaran impor, sumber impor kita. Jadi ada Singapura, mungkin dari tempat yang lain kita tahu ya. Dari Amerika, dari Brasil, dari Perancis, Kanada, dan lainnya. Sumber impor kita. Jadi kalau kita makan daging ayam beras, mungkin kita bisa lebih bisa bahasa Perancis atau bahasa Inggris tergantung sumbernya dari mana. Oke. Jadi saya mengestimasi fungsi permintaan tadi, yang saya senang karena oke lah tandanya negatif gitu ya, kalau harganya naik konsumsinya akan turun, jadi saya happy dengan hasil itu. Saya tidak cerita mengenai bagaimana mekanisme ekonometrinya ya, silahkan nanti dieksplor lagi, pasti teman-teman jauh lebih baik. Tapi dengan tanda negatif itu saya sudah senang. Kemudian positif terhadap PDB dan juga positif terhadap daging sapi. Gitu. Jadi kalau harga daging ayam naik, kita akan mengurangi konsumsi. Oke, ini adalah substitusinya daging sapi, daging ayam. Karena kalau harga daging sapi naik, konsumsi daging ayam kita akan naik. Kalau income kita naik, konsumsi kita akan naik. Jadi saya happy dengan jalan cerita variabel koefisien yang seperti itu. Kemudian ini adalah fungsi penawarannya produksi. Jadi produksi akan naik ketika harga naik, saya happy dengan itu. Ini yang agak aneh, harga jagung naik, kita produksi naik, jadi mungkin karena mereka berkembang searah, ya. Atau kita tidak bisa punya pilihan, jadi produksi naik ketika harga impor juga, harga impor pakan naik, gitu ya. Jadi biasanya kan kalau harga input naik, produksi akan turun, tapi oke lah. Kemudian trennya akan semakin positif, naik. Jadi dari sebelumnya jumlah penduduk naik, kita produksi semakin banyak, ada shocknya. Dan kalau curah hujan kita mengurangi produksi. Saya happy dengan perilaku koefisien seperti itu. Jadi kayaknya tidak ada yang aneh, sehingga saya bisa jalan terus gitu ya dengan siswa saya. Kemudian transmisinya seperti ini. Jadi hubungan antara harga di tingkat produsen dan tingkat konsumen itu 0,5. Jadi kalau ada kenaikan harga daging ayam beras di tingkat konsumen 1%, itu harga ayam beras di level produsen 0,5. Jadi separuhnya ditransmisikan ke produsen. Jadi yang separuhnya lagi di tengah-tengah para pedagang, para prosesor, bukan profesor, prosesor. Dari data dan kemudian saya coba estimasi, nampaknya tidak ada yang aneh, sehingga saya bisa menggunakan hasil estimasi itu untuk menghitung kira-kira kalau kita nanti membuka impor itu hasilnya akan seperti apa, ya. Nah, dari segi harga, kalau kita buka impor itu harga akan turun. Jadi kalau ini persentase perubahan harga
Kemudian kalau ini harga awalnya 37.000 rata-rata per kilo, kemudian turun 13.000 sehingga harga di tingkat konsumen menjadi tinggal 23.000 per kilogram. Menguntungkan bagi konsumen, happy konsumen. Sebaliknya dari sisi produsen itu harganya turun 20%, jadi dari 28 menjadi 22. Jadi harga yang diterima oleh peternak itu turun 5.000 per kilogram. Nah ini ringkasan dari perubahan. Jadi kita sudah melihat konsumennya akan happy karena harganya akan turun, produksinya akan tidak happy karena harga yang diterima akan turun, gitu ya. Dan ini adalah selisihnya. Dari konsumen ini, produsen ini besarnya sekian. Jadi ada yang kita menduga mungkin karena semakin kompetitif sehingga marginnya semakin rendah. Jadi kita happy. Kalau semula kan ada 8 ini, sekarang tinggal 1,2. Jadi dengan impor, dengan membuka keran impor itu pasar daging ayam di dalam negeri menjadi semakin kompetitif. Ini adalah dari segi agregat ya. Kalau tadi dari segi berapa rupiah, ini dari segi berapa total konsumsi ya. Konsumsi akan naik dari 1,4 menjadi 2. Jadi cukup besar peningkatannya. Kemudian dari segi produksi akan turun dari 2,2 menjadi 2,0. Dan kemudian kalau dari sisi rupiah sekian. Jadi kalau dihitung dari surplus konsumen itu ada peningkatan surplus 88.000, kemudian ada saya lihat total aja lah. Jadi konsumen akan mengalami peningkatan 23,5 triliun rupiah. Kemudian surplus produsen berkurang 13,7. Kalau surplus produsen itu kan profit, ya. Profit akan turun 13,7 sehingga netonya ada tambahan surplus. Jadi secara agregat positif 9,7. Tinggal kemudian karena ini ada dua kelompok nih yang positif dan yang negatif. Tinggal bagaimana kita menyikapi 9,7 ini. Itu di luar sudah di luar penelitian ini. Jadi sampai di sini penelitian dengan data makro itu mengidentifikasi kelompok mana yang akan mendapatkan keuntungan dan kelompok mana yang akan mendapatkan kerugian dari kebijakan. Penelitian ini belum sampai pada kan kita punya misalnya peternak itu kan ada yang besar, menengah, kecil, tidak, kita belum sampai ke sana. Kemudian konsumsinya kan macam-macam, ada yang berbagai jenis ayam gitu. Kami belum sampai ke sana. Jadi masih terbuka kesempatan untuk melihat sampai detail seperti itu. Siapa sebenarnya akan mendapatkan manfaat gitu ya. Apakah prosesor, kalau prosesor berapa besar, kemudian siapa kelompok peternak besar, berapa peternak kecil, berapa, belum sampai ke sana. Jadi itu ke arah sana nanti kalau teman-teman ingin mengembangkan penelitian itu. Oke, ini topik yang pertama, Pak Turo dan teman-teman. Saya akan lanjutkan ke topik yang kedua. Oke. Tanya jawabnya di akhir waktu aja, Nji. Boleh, Bapak lebih serat mana? Mau sekarang Ya, apa? Mungkin nanti aja, Pak ya. Biar saya cerita semuanya, Baik, kemudian oke. Baik.
Cerita kedua mengenai urban farming di Jogja. Tadi kasusnya kan kita pandemi dan kemudian supply fresh food ada masalah dan kita ingin tahu bagaimana kontribusi sektor urban farming pertanian di kota. Ya. Latar belakangnya tidak saya ulangi. Nah, fokusnya kemudian sebenarnya produktivitas urban farming kita itu seperti apa? Itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai mikro ya, kalau kita bicara kontribusi kan seperti itu. Mohon maaf. Baru kemudian kita bertanya mengenai peta ketahanan pangan, gitu ya, antara ketersediaan dan konsumsi. Jadi saya menggunakan data primer, artinya saya survei sendiri, gitu ya, ketemu dengan rumah tangga yang melakukan pertanian di kota, apakah dia menanam sayur atau menanam bunga atau punya ikan dan sebagainya. Ya, pemilihan sesuai dengan metode statistik seperti biasa, gitu ya. Pakai purposif supaya saya tahu mendapatkan rumah tangga yang betul-betul melakukan urban farming. Beruntung karena jumlah petani kota itu ada daftarnya di Dinas Pertanian di kota. Jadi masing-masing kecamatan itu ada daftarnya, jadi kita bisa mendapatkan daftar dari petani itu, sehingga kami bisa melakukan pilihan siapa yang akan kita ambil. Kemudian kita ambil 376 petani purposif proporsional untuk masing-masing kecamatan, gitu ya. Dan saya menggunakan ini Watch Rewards ini untuk mendeteksi lokasi dari masing-masing rumah tangga. Jadi kami punya petanya, lokasinya, supaya kelihatan distribusinya secara wilayah, gitu ya. Dan juga untuk mengisi kuesionernya kami datang masing-masing, kemudian kami memasukkan informasi itu dengan Qualtrics. Kalau dirinci di Jogja itu terkenal dengan kampung sayur. Jadi ketika kami presentasi ke dinas kota, mereka minta levelnya jangan kecamatan, kampung. Oke, kami breakdown lagi sampel itu ke kampung kemudian. Jadi kita distribusikan ke dalam kampung. Sehingga ketika nanti ke lapangan kita bisa kampung mana dan seterusnya. Beruntung ada bantuan dari PPL, penyuluh pertanian lapangan di kota, jadi lebih mudah. Dan juga karena kedekatan mereka itu untuk mengontak responden itu relatif lebih mudah. Meskipun di masa pandemi dan PPKM, jadi ya kami janji prokes ketat, gitu ya. Ada juga yang menolak, tapi alhamdulillah kami bisa menyelesaikan 376 responden itu. Fokusnya sederhana, jadi melihat pertama adalah produktivitas urban farming. Kita tahu produktivitas itu ya output dibagi input, kan. Kemudian tantangannya adalah ini adalah proses produksi pertanian di kota. Ada yang pakai hidroponik, ada yang pakai pot, ada yang pakai dinding, tanaman dinding atau wall plant, ada yang pakai plastik bag seperti ini. Kalau ini ada kolam lelenya, dan ada yang menanam di sepanjang jalan seperti ini, dan seterusnya. Jadi tantangan pertama adalah bagaimana mengukur input. Luas tanah enggak ada data luas tanah. Ya kami kemudian tadi pot ini berapa lingkarnya, kemudian ini berapa sentimeter, gitu ya. Saya tunjukkan. Jadi dari
upaya untuk mengukur pipa-pipa seperti ini, pot seperti ini, dan kemudian ini, gitu ya. Satu persatu, beruntung ada yang agak standar gitu ya, hampir sama seperti ini sehingga lebih mudah lah mengukur permukaannya kan, lingkaran, kemudian bisa diukur luas. Gitu ya. Meskipun potnya ada yang bermacam-macam, itu yang membuat kami pusing gitu ya. Pertama itu. Jadi tidak membayangkan luas lahan. Pupuk oke lah masih bisa dideteksi meskipun tidak akan mudah. Ini untuk sayur kangkung kemarin berapa kilo, untuk sayur bayam berapa kilo, tidak mudah. Jadi ya nanti kemudian kami gabungkan saja untuk semua sayur itu habis pupuk berapa, obat berapa, air hampir tidak pernah bisa menjawab jumlahnya berapa gitu ya. Demikian juga tenaga kerja. Nah, kami coba untuk bagi tenaga kerja dari luar dan juga dari luar keluarga maksudnya, dan dari dalam keluarga berapa lama per hari. Karena dominannya ibu-ibu, jadi lebih mudah. Jadi sore mereka bekerja habis sholat asar gitu ya, jam 3, setengah 4 sampai menjelang maghrib. Ya, jadi kira-kira 2,5 jam per sore, kemudian pagi kadang-kadang kebanyakan mereka kalau yang tidak bekerja atau bekerja di rumah, olahraganya di urban farming, KFP seperti itu. Nah, jadi masih ada terbuka kesempatan untuk menggali bagaimana cara menghitung input yang baik. Yang kami lakukan mungkin belum sempurna gitu ya. Jadi itulah yang langkah pertama yang nanti kami lakukan. Mencoba untuk mengukur permukaan pot, permukaan plastik bag dan seterusnya. Kemudian output sayur itu kan tidak dipanen sekaligus. Jadi sayur cabai misalnya ya bisa 5 atau 6 kali panen sekali tanam gitu ya. Seminggu sekali berapa. Nah, jadi problem pertama kemudian adalah seberapa akurat catatan produksi ini yang dimiliki oleh petani. Tentu petani tidak punya catatan jelas. Jadi tantangan gitu. Kemudian kalau itu cabai ya. Kalau itu bayam kan dicabut. Nah, artinya kan ngukurnya berapa? Berapa ikatannya tidak ada standarnya. Berapa plastik ya di konversi ke kilogram. Oke, jadi hal yang kedua seperti itu. Bagaimana mengukur? Panen yang lebih dari 1 kali, kemudian ada satuan, ya, kemudian ada yang panennya mingguan, ada yang bulanan dan seterusnya. Jadi pasti akan ada hal yang perlu disempurnakan dari proses mencatat. Kita tahu mereka tidak punya catatan, tidak akan pernah berpikir akan ditanya seperti ini, jadi tidak siap-siap. Sehingga kita harus hati-hati duduk bareng betul dengan ibu-ibu itu untuk mengukur, untuk mengingat panen terakhir berapa dan mereka berapa. Baru kemudian kita mencoba kalau 1 tahun bagaimana? Pasti lebih sulit lagi gitu ya. Nah, atau musimannya juga agak jelas karena tidak seperti padi yang jelas gitu ya periodenya. Ini sayuran yang tidak periodik seperti itu. Jadi panen tidak merata di seluruh kota dan seterusnya. Jadi justru tantangan pertama itu adalah bagaimana mengukur ini input dan output ini. Karena yang selanjutnya akan lebih mudah. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba gitu ya bagaimana bertanya survei kepada para petani ini, tetangga kita barangkali ya, atau kita sendiri. Nah, kalau teman-teman praktek menanam seperti itu, bisalah dicoba mengukur inputnya berapa, outputnya berapa, dan kemudian apakah kita produktif, berapa rasio input dan output gitu ya. Jadi itu yang menurut saya paling menarik. Yang data yang lain apa yang ditanam, biasalah ada cabai,
tomat, kangkung dan sebagainya. Jadi saya share tantangannya itu saja lah. Ada peternak, ada lele, nila dan seterusnya. Oke. Nah, tadi saya janji bahwa saya memplot itu di dalam peta gitu ya. Jadi ini adalah lokasi sampel kami. Ketika presentasi kita mudah, di mana produksi buah-buahan dan sayuran ada di kecamatan mana. Kalau ini adalah peta kota dengan perbatasan ini, titik-titik yang biru, titik-titik yang orange itu merupakan lokasi saja. Mereka produksi dengan skala produksi ini, berapa produksi kilogram per tahun. Jadi kami sudah mengagregasikan di dalam 1 tahun. Jadi, untuk ternak juga demikian, produksi per tahun tidak banyak, yang punya ternak di kota jadi maklum gitu ya. Jadi ada beberapa spot saja. Ini juga lele yang kebanyakan, jadi mudah dikelola, artinya tidak perlu tempat banyak dan tidak akan pergi kemana-mana dan seterusnya. Lain dengan ayam dan apalagi kambing. Gitu. Ini produksi ikan jadi lebih banyak, gitu. Titik-titiknya. Oke. Nah, karena arahnya adalah ketahanan pangan, kemudian kami juga menanyakan berapa yang dijual. Jadi dari produksi tadi, berapapun yang diproduksi tadi, berapa yang dijual. Kami hitung-hitung ternyata yang dijual itu hanya 35%. Yang lainnya ini ada yang dikasihkan tetangganya, macam-macam. Jadi ini menurut kami ini menarik. Jadi ibu itu ternyata tidak motif cari uang, artinya tidak motif, tetapi motifnya adalah ya mereka happy mendapatkan produksi sayur, bisa tanam sayur, hijau halamannya, dan bisa memberikan kepada tetangganya, saling mendonasikan. Dari segi bisnis mungkin lain ceritanya, tapi dari segi ketahanan pangan kami harus bekerja keras untuk mengukur berapa pasokan sayur yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, jadi ini kami bagi-bagi mereka yang konsumsi sendiri, untuk konsumsi sendiri aja, ada yang sebagian dikonsumsi dan dikasihkan, ada yang dijual gitu ya. Nah, macam-macam warnanya. Ini tipologi dari marketing mereka kemana saja. Teman-teman yang paham Jogja mungkin, oh di sini karena di sini ada kabupaten, ada keraton dan sebagainya. Tapi kita melihat aja tersebar relatif merata di seluruh kota Jogja ini, kota Jogja kotaan yang bersama kota Jogja. Nah ini berapa persen yang dijual. Jadi tidak banyak yang dijual itu, sayur yang paling banyak. Kalau mereka menjual, kami tanya berapa jauh sih, meskipun jauh gitu ya, tidak banyak tadi. Kebanyakan mereka itu didatangi oleh pembeli, apa istilahnya, dagang kolektor gitu ya, pengumpul gitulah. Tukang sayur itu kadang-kadang beli juga dari mereka, tukang sayur yang keliling di perumahan-perumahan itu kulakkan dari mereka. Sehingga tidak aneh ya no distance gitu ya, mungkin tetangga mereka yang beli dan seterusnya. Jadi jualannya di sekitar mereka. Kalau dari segi produktivitas tadi setelah berjibaku menghitung-hitung tadi, artinya total output dibagi input itu lebih besar dari 1, produktif mereka. Baik, itu dari kira-kira dari segi pasokan pangan, ya sayur dan juga protein dari ikan dari dalam kota sendiri atau kampung sendiri. Kemudian kami coba survei mengenai penjual. Oh, ini lokasi titik-titik dari kelompok taninya tersebar di kota seperti. Mohon maaf. Kalau ini distribusi. Oke, nah ini yang saya maksud tadi suppliernya.
Kami juga survei mengenai penjual beras itu ada di mana, penjual minyak goreng ada di mana, gitu, titik-titiknya begitu. Sehingga kalau nanti kami bicara mengenai ketahanan pangan itu bisa tadi kan levelnya level kampung tadi. Nah, misalnya level kampung ini ada jual beras berapa, suplai beras berapa, suplai minyak goreng berapa, seperti itu. Jadi kami tidak total kota, tetapi lebih ke area-area yang unitnya kecil seperti ini, kampung. Ada distribusi penjual daging sapi, daging ayam, cabai merah, cabai hijau, begitu ya, bawang merah, bawang putih, buah dan seterusnya. Gula, ada beberapa saja yang kami ambil. Nah, belum selesai ceritanya, jadi kami masih punya agenda berikutnya. Kami belum sampai pada konsumsi rumah tangga itu seberapa besar, gitu ya. Kemudian hasil sendiri berapa besar sehingga kita punya net demand dari masing-masing keluarga tadi berapa. Apakah dalam artian sayur atau dikonversi ke gizi begitu, itu belum kami lakukan. Kami ingin ke sana. Jadi ini mohon maaf Pak Joni, Pak Turo, belum selesai penelitiannya. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa ada cerita mengenai urban farming di Jogja. Baik, Pak. Baik, 8 menit ya, saya ke yang ketiga. Ya, sekitar 8 menit. Silakan, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Kita yang ketiga mengenai, belum saya share. Oke, tenang. Baik, cerita yang ketiga mengenai ibu-ibu peternak di Pacitan di Tegalombo. Jadi ini tim kami dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Pada prinsipnya adalah kami ingin melihat apakah ibu-ibu itu punya kesempatan untuk berpartisipasi, gitu ya, punya partisipasi dalam pengambilan keputusan di dalam bisnisnya. Karena kalau kita mau equal, ya kesamaan dalam keputusan. Jadi ini tadi background-nya yang sudah saya ceritakan. Nah, lokasinya ada di 3 desa ini, di Kemarjo, Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, gitu ya. Kami sudah mulai riset tahun 2019, kemudian mendapatkan funding dari PDPT Dikti 2020. Harapannya masih tahun depan. Mudah-mudahan sukses dan bisa mendapatkan funding lagi. Teman-teman yang tidak biasa ke Pacitan, jadi kami dari Jogja 3 jam driving ke Pacitan, ke timur ini sepanjang pantai selatan, kemudian 1 jam lagi ke desa. Di hampir 4 jam sampai ke lokasi. Oke, 8 menit. Kenapa Pacitan? Kenapa Jawa Timur? Karena Jawa Timur kita tahu produsen utama susu 51%, ya. Jadi kami ambil dari sana, meskipun Pacitan bukan sesuatu yang besar, tetapi karena mereka sukses mengelola peternakan, makanya kami datang ke sana. Jadi alasannya lebih ke sana. Baik, kami menggunakan untuk mengukur bagaimana partisipasi dari wanita itu, apakah mereka punya kesempatan untuk berpartisipasi atau tidak, itu menggunakan Women Empowerment Agriculture Index atau WAI, atau kemudian diperbaiki menjadi Women Empowerment Livestock Index atau WELI. Ya. Ini ketar itu. Ya. Pernah dicoba di Tanzania, di Bangladesh, di Kenya, dan kemudian kami coba di Pacitan seperti apa.
partisipasi atau keterlibatan itu bisa macam-macam, mulai dari dalam hal produksi, kemandirian dalam produksi, pemberian nutrisi, keamanan, dan seterusnya, sampai pada kontrol terhadap waktu kerja. Jadi kami bertanya pada ibu-ibu, ya. Nah, dari masing-masing indikator ini ada banyak pertanyaan. Jadi saya mulai dari, indeksnya ada 6 dimensi, keputusan produksi sampai ke kontrol waktu kerja, gitu ya. Masing-masing pertanyaan itu ada 2 kelompok pertanyaan. Jadi kalau produksi ada 2 kelompok pertanyaan, apakah terlibat pada keputusan produktif atau memiliki kemandirian dalam melakukan produksi. Nah, dari masing-masing ini ada banyak lagi pertanyaan. Jadi saya tunjukkan untuk menunjukkan data yang kami kumpulkan. Jadi tadi kan misalnya ada 6 dimensi ini ya, keputusan produksi, kemudian masing-masing ada 2 indikator, dan di indikator perempuan terlibat dalam keputusan produktif ternak itu ada 17 pertanyaan. Kemudian di sini ada 5 pertanyaan, ada 5 pertanyaan, dan seterusnya. Jadi ada sub-sub pertanyaan. 17 pertanyaan itu seperti ini misalnya. Keputusan produksi itu kami tanya penentuan jenis hewanya apa, jumlah sapinya berapa, dan seterusnya. Ibu-ibu tinggal menjawab iya atau tidak di dalam pembuatan keputusan itu. Gitu. Nah, kemudian kalau 6 dari 17 pertanyaan itu menjawab ya, maka kami beri skor ini 1. Jadi 2 dari 5 ya berarti 1. Jadi itu mendapatkan skor 1-0-nya. Nah, dari skor 1-0 itu kemudian kami buat bobot yang sama. 1/6 karena kami punya 6 indeks, dan 1/12 kalau ini dibagi 2. Jadi 6 kemudian kami bagi 2, 12. Jadi ada yang 3 berarti ya 1/3 kali 1/6 jadi 1/18 dan seterusnya. Jadi ini bobot masing-masing indikator. Jadi ada 16 indikator di sini, 6 dimensi di sini, kemudian kami pakai indeks. Nah, kalau kali menggunakan 0,8 jadi titik lulusnya. Jadi kalau di atas 0,8 berarti woman itu punya kemandirian yang tinggi. Itu yang kami pakai untuk mengukur apakah ibu-ibu di peternak di Pacitan, di Tagalonggo itu punya kemandirian. Nah, baru kemudian kalau iya dari value itu dengan berbagai karakteristik, kemudian kami cari hubungannya dengan produktivitas produksi susu di rumah tangganya berapa. Jadi kami 2 hal. Yang pertama adalah mengukur indeks produktivitas, indeks value tadi, kemandirian. Kemudian kita coba apakah tingkat kemandirian itu berpengaruh terhadap produktivitas. Kami survei ke populasi, jadi 136 rumah tangga. Ada 10 kelompok peternak gitu ya, 136. Kami tanya semua produksi dan juga berbagai karakteristik sosial rumah tangga, termasuk tentu saja yang Bali tadi. Jadi ada 2 hal, karakteristik rumah tangga, sosial ekonominya, dan juga peran serta ibu. Jadi fokusnya ke ibu rumah tangga. Nah, ini statistiknya, dan kemudian saya tinggal menunjukkan kebanyakan mereka punya, tidak kebanyakan, jadi keliru saya. Ada beberapa keputusan yang mereka di atas 80, jadi oke. Ada yang tidak ikut, jadi 60%. Di bawah 80 artinya otonomi ada lebih banyak di bapak. Tapi sudah banyak yang di atas
80. Jadi tapi di bawah ini akses pasar nampaknya mereka tidak banyak, kemudian kontrol terhadap jam kerja mereka tidak banyak, kecuali adalah kontrol terhadap on time, waktu mereka sendiri. Nah, kami hitung-hitung karena angkanya cukup baik, mendekati 0,8 gitu ya. Kami coba introduksi, hitung-hitung waktu mereka punya waktu ulang itu kira-kira 2 jam per hari. Jadi kami coba untuk introduksi kegiatan zero waste tadi, memproses susu, kemudian bikin biogas dan seterusnya. Nah, dari statistik ekonometri kami senang karena semakin tinggi tingkat empowerment tadi, tingkat indeks value-nya itu produksinya menjadi semakin tinggi gitu, positif dampaknya begitu. Ini yang pesan bagian terakhir. Ketika kami sudah survei dan kemudian sepakat untuk akan melaksanakan program, kami tanya bapak-bapak dulu, boleh enggak? Nah, makanya ini kami tanya juga, kami punya proposal seperti ini, mereka oke atau tidak? Nah, alhamdulillah oke, maka kita proses itu jalan. Kalau mereka bilang tidak, mungkin ya stop. Tapi prosesnya masih jalan. Mereka kami ajari untuk bagaimana mengelola peternakan, kesehatan, dan sebagainya, supaya tadi bisa menghasilkan ini. Bisa menghasilkan susu yang sudah dikemas dan juga bisa jualan. Nah, bapak-bapaknya suka karena ibu-ibunya sekarang lebih cantik karena mereka jualan susu botol. Oke, itu saya kira yang menarik. Ceritanya belum selesai tentu saja karena kami sekarang mengarah ke circular economy. Tapi oke lah, giliran waktu cukup ya, 15.30 ya. Saya kembalikan ke Pak Turo. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Catur. Ini latar belakang saya. Jadi luar biasa kalau saya dengerin dari tadi. Beliau menyampaikan bagaimana data sektor pertanian itu nggak cuma satu bentuk, tetapi bisa macam-macam. Kalau kita ingin melakukan penelitian di sektor pertanian, kita bisa menggunakan data sekunder yang dibuat oleh BPS atau dari pihak lain. Kalau tadi beliau memberikan contoh data makro mengenai konsumsi daging ayam yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan internasional antara WTO kita dengan produsen-produsen ayam lainnya. Kemudian di dua cerita yang lainnya, beliau menceritakan mengenai urban farming, jadi mengumpulkan data primer untuk urban farming, dan juga data primer untuk ibu rumah tangga, penelitian mengenai keputusan yang diambil oleh rumah tangga dengan livestock. Jadi sangat yang satu cukup besar makro dampak kebijakan, yang duanya lagi adalah hal yang sehari-hari banyak orang lakukan gitu mengenai urban farming. Saya nggak tahu apakah dari ibu bapak sekalian ada yang melakukan urban farming atau juga mungkin mempunyai livestock di rumahnya masing-masing. Terima kasih Pak Catur. Nah, kita masih punya waktu sekitar 15-20 menit gitu ya untuk diskusi question and answer. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya aja. Tapi mohon pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Izin. Silakan, ada? Izin. Silakan. Sebutkan nama dan dari program apa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kasih atas paparan dari Prof. Catur tadi. Saya kebetulan friendly dari luar program studi dari Menko Perekonomian ya. Sangat menarik tadi paparan yang ekonomi makro ya. Itu saya rasa itu adalah dilema dalam penentuan kebijakan ketika kita apakah mengandalkan impor atau
produksi dalam negeri seperti itu kan, itu tadi pro produsen atau pro konsumen itu saja. Meskipun tadi kalau secara hitung-hitungan secara ekonomi memang kita bisa lihat net surplusnya itu meningkat surplus untuk kesejahteraan rakyat atau tidak, itu tadi sangat menarik. Ternyata produsennya itu rugi tapi konsumennya untung, tapi secara agregat untung secara nasional seperti itu. Nah, tapi di sisi lain itu ketika kita misalkan membela konsumen, itu produsennya juga teriak-teriak gitu kan. Maksudnya kami kok kayak nggak dibela, kok ini kebijakannya misalkan pro impor seperti itu dan seterusnya. Selain itu juga ketika kita misalkan lebih memilih impor, itu nanti jatuhnya juga sebenarnya yang dipenuhi dari impor itu kalau misalkan dipakai untuk pemenuhan dalam negeri, maksudnya memberdayakan petani atau peternak di dalam negeri, itu kan akan menyerap tenaga kerja tentunya, memberikan mereka pendapatan. Nah, itu juga kan jadi pertimbangan tentunya dalam mengambil kebijakan. Nah, itu menurut Prof. Catur seperti apa itu? Dalam kerangka makro itu lebih baik produsen konsumen atau melihat yang agregat surplusnya saja, atau dengan pertimbangan tadi penyerapan tenaga kerja dan memberikan mereka pendapatan seperti itu. Terus yang kedua terkait keterlibatan satu wanita. aja dulu Mas ya, supaya memberi kesempatan yang lain dulu. Terima kasih Mas Fendi. Silakan Pak Catur, mau milih produsen, konsumen, atau agregat? Saya serahkan pada voters. Mau pilih yang mana? Ya, karena itu kan pilihan kebijakan ya. Kita punya banyak peternak kecil gitu ya yang perlu dibela juga kan begitu. Jadi kalau saya tentu pro produsen gitu ya, artinya peternak kecil itu yang inkamnya rendah dan seterusnya. Karena kalau kita melihat konsumen kan biasanya konsumen dagang itu konsumen yang levelnya menengah, sudah lebih baik lah. Itu kalau pilihan ya, tapi kan personal. Penelitian ini belum sampai ke sana, jadi ini pertanyaan kan pertanyaan personal tadi ya. Saya kira itu. Baik Pak. Apakah nanti polosinya seperti apa? Tunggu next action juga. Itu Mas Fendi ya. Terima kasih Mas Fendi. Terima kasih Mas Fendi. Saya persilakan Bu Harniati dari Bogor. Ya. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Izin bertanya Prof. Catur. Oh ya, saya Harniati dari Politeknik. Kalau data dari lembaga internasional itu kan sebenarnya dari kita juga sebenarnya. Nah, kita ada data ekspor impor atau dari Eurostat itu bisa diakses gratis Ibu. Jadi kalau kita pengen melihat data trading itu bahkan sampai digit ke-5 kalau nggak salah itu ada tersedia. Jadi Ibu bisa lihat ke Eurostat berbagai produk dan kita punya juga. Saya pernah lihat seperti apa Prof? Maaf. Eurostat, Eurostat. Ya. Banyak juga data yang lain yang bisa diakses gratis. Memang saya menggunakan data yang dari BPS, dari Kementerian Pertanian semuanya untuk penelitian ini ya. Tapi kalau nanti ke ekspor impor itu saya kira data-data dari Eurostat atau data-data trade statistik itu bisa digunakan. Dan kebanyakan data sudah banyak yang gratis yang dari internasional. Terima kasih Pak. Teman-teman yang lain juga bisa sharing pengalaman. Ya, silakan. Ada yang mau kasih komentar atau pertanyaan lainnya? Saya persilakan kalau bisa hit itu dulu reaction, jadi saya bisa menyebutkan namanya. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Turo. Yang pertama terima kasih Prof. Catur ya, meskipun sebenarnya saya bukan dari UI ya, mohon maaf, tapi saya dari Jogja juga, dari saat ini posisi saya sedang tidak di Jogja, sedang studi di luar.
tapi saya dapat share infonya, jadi saya coba ikut karena ini bermanfaat juga dengan saya. Saat ini saya PhD student di Korea di Kawan National University. Sehari-hari saya dosen di Departemen Agribisnis di UNY. Jadi topiknya ini memang sangat-sangat menarik dan sangat dekat dengan penelitian saya. Saya juga agriculture economics, jadi kalau Prof. Catur S3-nya agriculture economics sama gitu ya. Dan tadi komentar yang pertama itu kaitannya dengan data ya. Dulu saya di master saya mengambil juga UN Comtrade, Prof gitu ya. United Nations Commodity Trade untuk data-data ekspor mungkin bisa juga jadi salah satu rujukan, itu juga free gitu ya. Kemudian pertanyaan saya kaitannya dengan tadi kan Prof. Catur penelitian tentang urban farming itu langsung ya, dan kondisinya sekarang pandemi. Ini saya juga ada rencana untuk project PhD itu karena kemungkinan masih pandemi, kaitannya dengan penelitian yang berbasis online, Prof. Gitu. Misalnya kita menyebar kuesioner melalui link, Google Form dan sebagainya. Bagaimana pendapat dari Prof. Catur mengenai hal ini, terutama nanti ketika kita menguji validitasnya, apakah betul yang bersangkutan itu memang menjawab. Kalau kita direct langsung kayak tadi itu kan jelas ya, kita ketemu orangnya, meskipun itu juga ada kendala juga. Sekarang kondisinya masih pandemi dan kita belum tahu sampai kapan gitu ya. Beberapa negara bahkan masih sampai fourth wave dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, tadi di salah satu penelitian Prof. Catur itu menggunakan... Satu dulu ya, Mas Heri ya. Oh, boleh. Maaf, Mas Heri, satu dulu, karena ada siap. banyak yang nanya. Silakan Pak, gimana pemanfaatan data big data? Itu memungkinkan nggak di dalam hal sektor pertanian? Ya, sekarang ini kita trennya memang online survei, Mas Heri ya. Jadi ya kita percaya pada kejujuran para pengisi ya. Meskipun kita tahu sekian persen ya kita kasih spare lah sekian persen. Ya. Tetapi trennya sekarang seperti itu dan banyak penelitian yang bisa publish dengan menggunakan data yang online survei. Jadi jangan khawatir, termasuk sektor pertanian. Jadi ya jangan berharap ibu-ibu tadi mengisi online ya. Untuk kita harus hati-hati untuk sampai pada ke sana karena didatangi pun datanya tidak bagus, artinya tidak tersedia. Tapi kalau konsumen kan masih bisa. Jadi kita hati-hati level siapa yang kita tanya. Siap, makasih Prof. Baik, terima kasih Mas Heri. Ridho, silakan. Terima kasih Pak Turo. Selamat siang, Prof. Catur. Senang sekali bertemu dengan Prof. Catur. Kebetulan dulu S1 saya diajar oleh Prof. Catur juga di Mikro 1, Mikro 2. Dan juga pendadaran sama Prof. Catur. Pernah. Mungkin yang mau saya tanyakan adalah terkait penelitian yang pertama, Prof. Kan itu sangat berkaitan dengan teori mikro kita ya. Ketika harga naik, permintaan turun, atau ketika substitusi barang satu substitusi naik, permintaan barang substitusi lainnya juga naik. Ketika itu Prof bilang hasilnya happy, membuat Prof happy ya. Tapi bagaimana ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ada di teori atau tidak sesuai dengan keinginan Prof, itu biasanya bagaimana Prof dalam menghadapi hasil yang tidak sesuai dengan teori atau keinginan dari kita sebagai peneliti? Terima kasih Prof. Catur. Terima kasih Pak Turo. Silakan Pak Catur. Selamat ketemu lagi Mas Ridho. Oke. Tadi ada satu variabel yang tidak sesuai harapan kan, harga jagung naik, produksi kita juga naik, produksi ayam naik. Tapi ketika biasanya saya cek dulu datanya. Kalau memang trennya memang naik sama-sama naik, ya tidak mungkin dibuat menjadi negatif gitu hubungannya. Jadi mungkin ada faktor lain yang mendorong harga naik. Sementara kita produksi naik, jangan khawatir karena memang kita percaya dulu datanya seperti apa perilakunya, ya. Baru kemudian statistiknya yang berjalan kemudian. Saya kira itu lebih baik gitu ya. Jadi kita berbicara berdasarkan faktanya seperti apa. Baik, Prof. Itu jawaban singkat, Mas. Jadi kita tuturkan apa adanya, Prof, ya, terkait data. Ya, faktanya dulu. Ya. Baik, terima kasih. Dan tidak haram produksi naik, harga naik kan. Terima kasih, Prof. Itu sebagai instruktur atau sebagai pengajar
itu sangat penting untuk kita mungkin tanamkan kepada para mahasiswa. Kalau hasilnya jelek itu jangan dibuang. Kadang-kadang kita masih mempunyai pemahaman bahwa kalau hasilnya jelek, ini berarti jelek. Jelek dalam pengertian tidak sesuai dengan hipotesis atau tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya kemudian dibuang variabelnya atau nggak di apa. Padahal mungkin itu hasil yang menarik justru karena agak berbeda seperti yang tadi Bapak bilang mengenai jagung. Silakan Admi. Maaf, saya tidak dengar suaranya. Iya, Admi nggak mungkin bisa ditulis aja karena memang suaranya ya oke. Sekarang udah kedengaran. Sudah. Oh, Udah. baik Pak. Udah. Ya, silakan Pak, diulangi. saya 2 pertanyaan nggak apa-apa ya Pak, pendek-pendek. Yang pertama terkait yang lain saya nggak boleh. Satu Baiklah, aja satu pilih. aja. Oke Pak, baik saya milih dulu. Oke, yang ini aja. Pak, kami pernah ada studi tentang gender juga. Biasanya studi gender itu kita bagi jadi 4 ya Pak strukturnya. Jadi ada akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Itu biasanya standarnya itu yang biasa kita pakai. Dan biasanya temuan kita adalah untuk akses dan partisipasi gender, terutama yang perempuan, itu biasanya lebih tinggi daripada kontrol gitu. Justru kontrol itu yang lebih sulit ditembus karena budaya patrilinealistik kita gitu. Tapi tadi di studinya Bapak yang di Pacitan cukup surprising karena ternyata kontrolnya cukup tinggi gitu Pak, di atas 80% gitu. Boleh insight-nya Pak, kira-kira itu kenapa gitu. Terima kasih Pak. Saya tidak sampai ke sana. Saya tidak tahu apakah karena budaya Jawa Timur ya, saya betul-betul tidak sampai pada kenapa mereka punya apa yang tinggi ya. Mungkin saya harus cek teman-teman di studi sosial atau antropologi. Tapi apakah mungkin karena lah Jawa Timur ya yang lebih open gitu ya dibanding Jawa Tengah. Ini sense bukan orang ahlinya. Itu jawaban saya. Tapi itu sense dari orang Jogja. Orang Jogja ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau memberi komentar? Dari Pak Joni ada komentar atau pertanyaan? Ada Mas Muhammad Iqbal itu ya. Oh, maaf. Silakan. Mas Iqbal, silakan. Atau hanya untuk belum selesai, jangan di ini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Masih mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Terima kasih Pak Tulu. Terima kasih Prof. Catur. Saya mahasiswa dari Prodi S3 Matrikulasi PPI UI. Dulu pernah diajar Prof. Catur waktu di MEP UGM. Dan kemarin waktu mau ngelamar sini dibantu masuk untuk nulis apa rekomendasinya. Kasih ya. Oke ya Mas Iqbal ya. Oke. Ini Prof terkait dengan penelitian yang pertama, salah satu isu di bidang ekonomi pertanian saat ini yaitu kalau di Indonesia adalah semakin menurunnya proporsi pekerja di sektor pertanian. Nah, kalau dihubungkan dengan penelitian yang pertama tadi memang trade off antara ketahanan pangan sama kesejahteraan petani itu lagi-lagi kalau secara nasional yang menang itu tetap di ketahanan pangannya ya Prof. Karena lebih banyak ininya, sementara kita tadi dan Profesor sendiri tadi bilang lebih perlu ke produsennya. Kira-kira kebijakan apa yang bisa dipropose dan visible untuk tetap apa ya mempertahankan petani itu atau mengencourage petani supaya semakin banyak, tapi juga bisa aman dari segi ketahanan pangannya itu Prof. Atau ada isu-isu apa terkait hal ini Prof? Siapa tahu bisa jadi bahan penelitian. Makasih Prof. Dengan kata lain, Prof, saya nggak punya masalah. Silakan. Ya,
isu yang saya menarik, saya kira bagaimana peternak itu bisa berkelompok gitu ya, sehingga bargaining posisinya menjadi lebih baik. Itu salah satu isu. Kemudian integrasi dengan prosesor itu isu yang menarik juga, bagaimana posisi bargaining kelompok dengan prosesor supaya marginnya, kalau tadi kan kira-kira setengah gitu kan yang ditransmisikan ke pedagang, ke peternak gitu kan, bisa nggak menjadi lebih besar meskipun di tengah kompetisi yang semakin tinggi. Saya yakin teman-teman di peternakan ayam petelur itu arahnya ke sana, bagaimana kelompok-kelompok yang besar, karena di hadapan pada perusahaan-perusahaan pakan yang sangat besar gitu kan, untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Saya kira arahnya ke sana, Mas Iqbal. Baik. Satu lagi kalau dari dimensi Terima kasih. regional tadi Ada kan satu lagi. dominasi Jawa ya, jadi mungkin keluar Jawa lah kalau kita bicara Indonesia. Ya, silakan Pak. Ya, saya juga tadi perhatikan yang bahwa ada dimensi regional itu baik di dalam penelitian pertama ataupun kedua. Yang ketiga mungkin belum sempat aja ya, tetapi saya senang melihat yang pertama itu regional, yang kedua khususnya ada desa-desa, kecamatan dan lain-lain, karena nggak selalu sama semua kan. Ada pertanyaan terakhir atau komentar? Kalau nggak ada satu dari saya, Prof, sebagai orang demografi gitu, cuman nanya aja. Kita sering mendengar bahwa petani itu rata-rata usianya cukup tua. Apakah itu kira-kira akan tetap seperti itu atau gimana kalau menurut pengamatan Profesor yang merupakan agricultural economist, apakah itu memang akan tren yang terus berlangsung atau gimana? Tren petani muda, ya tren petani muda sekarang banyak, Pak Turo, dan kelompok-kelompok tani muda itu muncul dan mereka menggunakan teknologi untuk marketing dan menggunakan sistem kelompok untuk mengumpulkan produk sehingga visible untuk online trading gitu ya. Itu optimis saya bahwa pertanian masih menjadi menarik dan hubungan antara petani senior dengan junior itu bisa berlangsung gitu. Itu yang membuat saya juga optimis. Keterbukaan dari para petani senior untuk menerima teknologi itu yang dibawa oleh kaum muda itu saya kira menarik untuk dilihat. Syukur sekali kalau gitu. Saya senang sekali dengarnya karena salah satu sebagai orang ketenaga kerjaan yang kita dengar adalah wow, petaninya 29 atau rata-rata petani 29 atau malah 39. Nanti siapa kalau udah pada tua semua gitu petaninya, siapa yang mengelola pertanian gitu. Tapi saya juga melihat memang sudah mulai banyak ya online store segala macam dan pertanian-pertanian yang startup yang mengambil dari orang-orang atau petani-petani dari sekelilingnya. Saya pikir itu memang salah satu kecenderungan yang sangat baik. Baik, begitu banyak yang ingin kita tanyakan, tetapi waktu sudah menunjukkan cukup larut, gitu ya. Jadi saya hanya memberikan mungkin terakhir aja kalau dari saya bahwa ternyata data dan penelitian mengenai pertanian itu sangat kompleks. Kalau tadi dari penelitian pertama misalnya, pada akhirnya saya jadi ingat apa sih esensi ilmu ekonomi. Esensi ilmu ekonomi adalah memilih, dan seperti Profesor Catur tadi katakan, dihadapkan dengan ternyata ada yang mendapatkan lebih banyak keuntungan dari sisi produsen, tetapi justru negatif. Itu berarti kita memang harus memilih dan begitu kompleksnya. Dari yang dua itu tadi kita juga bisa melihat bagaimana keputusan di level lokal itu adalah justru yang menjadi seringkali sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita berpikir hanya yang besar-besar aja, tetapi yang penting kita lakukan, lihat adalah level lokal yang paling bawah. Baik, sebelum saya tutup, mungkin dari Profesor Catur ada yang ingin disampaikan? Saya senang sekali bisa berkesempatan untuk sharing dan mudah-mudahan memberikan inspirasi pada teman-teman dan mohon maaf kalau jauh dari harapan.
Baik, terima kasih kalau gitu. Dari Pak Joni masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Dan dia tadi sudah titip pesan ada keperluan sangat mendadak sekali sehingga tidak bisa join di Zoom Pak Prof. Catur. Jadi saya mewakili Ibu Dia dan Prodi mengucapkan terima kasih pada Prof. Catur. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Pak Turno, terima kasih juga. Sama-sama. Salam untuk Ibu Dia. Baik, kalau gitu Ibu Bapak sekalian, saya tutup acara sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Catur, terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di siang hari ini, dan terima kasih juga untuk semua petani yang sudah bekerja sehingga kita bisa makan, bisa pakai baju yang bagus, dan juga bisa duduk di meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua dan sampai jumpa lagi. Dan terakhir, jangan lupa pandemi belum selesai, jadi tetap terus pakai prokes. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Catur, terima kasih Pak Joni. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara pada sore hari ini. Nggak kedengaran? Oke, terima kasih kalau gitu semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Catur, ilmunya. Kan udah difoto tadi ya. Terima kasih Pak. Mari sampai ketemu lagi Pak.